Perkenalkan, nama saya Anastasia Pangku. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana IKKN, lebih khususnya mahasiswa program studi Magister Teologi. Pada saat ini, melalui video ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Riset dan Publikasi Jurnal Ilmiah 1 yang diampu oleh dosen Mner Marde Mawikire. Nah, tugasnya adalah kami mahasiswa disuruh untuk memilih antara materi yang pertama sampai yang ketujuh untuk mempresentasikannya kembali. Dan pada saat ini, melalui video ini saya akan memilih materi yang kelima, yaitu kajian literatur kritis atau critical literature review. Nah, kita masuk pada pembahasannya, yaitu tentang kajian literatur kritis. Kajian literatur kritis secara deskripsi umum adalah tahap lanjutan dari kerangka teoritis. Bedanya, di sini kita tidak hanya menginventarisasi sumber, tetapi kita harus mengevaluasi, harus membandingkan, dan mengsintesis literatur secara analitis. Ini menjadi inti dalam penelitian konseptual karena hasilnya adalah posisi akademik yang argumentatif dan bertanggung jawab. Proses ini menuntut kemampuan mahasiswa untuk membaca secara mendalam, menilai kualitas argumen, mengidentifikasi relasi antara gagasan, dan membangun sintesis konseptual yang baru. Baik, kita masuk pada poin yang B, yaitu tentang hakikat kajian literatur kritis. Kajian literatur kritis secara definisi adalah proses sistematis untuk mengevaluasi sumber primer dan sekunder, menganalisis argumen teologis, serta mensintesis berbagai perspektif menjadi kerangka pemikiran yang koheren. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan kajian literatur kritis dan tinjauan literatur deskriptif? Nah, kalau tinjauan literatur deskriptif itu sifatnya merangkum isi dan lebih netral pasif, sedangkan yang kritis kita diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi serta bersifat argumentatif. Jadi, kita tidak cuma melaporkan apa kata orang, tetapi kita harus mengambil posisi. Poin yang C membahas tentang tujuan kajian literatur kritis. Kajian literatur kritis bertujuan untuk ada 5 tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi perkembangan pemikiran teologis dalam suatu isu, dan yang kedua, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen para penulis. Ketiga, menemukan kesenjangan atau research gap. Keempat, membangun dasar konseptual bagi argumentasi penelitian. Dan yang terakhir adalah menghasilkan sintesis yang mengarah pada kontribusi ilmiah yang baru. Poin yang berikut yaitu poin D, yaitu membahas tentang sumber kajian literatur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber kajian literatur itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Karena saat ini kita membahas tentang penelitian teologi, maka saya akan memberikan contoh sumber-sumber secara teologis tentunya, yaitu untuk sumber primer sendiri ada 3 di sini, yaitu yang pertama adalah teks Alkitab dalam konteks teologi biblika. Yang kedua adalah karya asli teolog, baik itu buku ataupun artikel. Sedangkan yang terakhir adalah dokumen gereja atau tradisi teologis. Sedangkan untuk sumber sekundernya ada 3 juga, yaitu yang pertama analisis atau interpretasi terhadap sumber primer, yang kedua artikel jurnal ilmiah, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah disertasi, tesis, ataupun monograf akademik. Nah, selain membahas kedua sumber di atas, kita juga harus melihat prinsip pemilihan sumber. Untuk prinsip pemilihan sumber sendiri itu ada 4,
Yang pertama adalah relevansi dengan masalah penelitian. Tentunya kita harus mencari sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang akan kita angkat. Yang kedua adalah kredibilitas akademik. Dan ketiga adalah kebaruan. Sedangkan yang terakhir adalah representasi berbagai perspektif. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kelima atau poin E, yaitu tentang tahapan kajian literatur kritis. Dalam tahapan kajian literatur kritis, di sini juga terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah identifikasi dan seleksi literatur. Pertama-tama adalah tentunya kita menentukan kata kunci konseptual. Dan kedua adalah menyeleksi sumber yang relevan dan otoritatif. Seperti perkataan saya yang sebelumnya, bahwa ketika kita memilih sumber, tentunya kita harus mencari sumber yang relevan dengan masalah yang akan kita angkat. Yang kedua adalah klasifikasi dan pemetaan. Terbagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama, mengelompokkan literatur berdasarkan tema, dan yang kedua adalah mengidentifikasi aliran pemikiran atau posisi teologis. Yang ketiga adalah analisis kritis. Nah, poin yang ketiga ini meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama meliputi evaluasi argumen, baik secara logika dan konsisten. Dan yang kedua adalah identifikasi asumsi teologis. Yang ketiga, penilaian metodologi, dan yang terakhir, deteksi bias dan keterbatasan. Yang keempat adalah komparasi. Pertama, kita membandingkan pandangan antar penulis, dan kedua, kita menemukan titik konvergensi dan divergensi. Apa itu konvergensi dan divergensi? Itu tentang persamaan dan perbedaan pandangan penulis. Dan yang kelima adalah sintesis, yaitu pertama mengintegrasikan berbagai perspektif, kedua membangun kerangka konseptual baru, dan yang terakhir menentukan arah argumentasi peneliti. Untuk poin F, yaitu tentang dimensi analisis dalam kajian literatur. Nah, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis literatur dari berbagai dimensi. Ada 5 dimensi. Yang pertama, dimensi konseptual tentang kejelasan definisi dan kategori. Kedua adalah dimensi argumentatif tentang kekuatan logika dan koherensi. Dan yang ketiga, dimensi teologis tentang kesesuaian dengan tradisi dan konteks iman. Keempat, dimensi kontekstual, yaitu relevansi dengan realitas gereja dan masyarakat. Dan yang terakhir, dimensi metodologis, yaitu pendekatan yang digunakan penulis. Kelima dimensi ini penting untuk kita terapkan secara seimbang. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu poin G, yaitu tentang strategi sintesis literatur. Nah, teman-teman, perlu diingat bahwa sintesis bukan sekedar penggabungan, tetapi rekonstruksi pemikiran. Ada 4 strategi yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama, integrasi, yaitu menyatukan ide yang saling melengkapi. Dan yang kedua adalah kritik konstruktif, yaitu memperbaiki kelemahan teori. Ada juga reinterpretasi, memberi makna baru pada konsep lama. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi teologis, yaitu membangun perspektif baru yang lebih relevan. Nah, kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu poin H tentang struktur penulisan. Nah, dalam struktur penulisan yang perlu kita ingat bahwa penulisan kajian literatur kritis itu yang pertama harus sistematis, kedua harus logis, dan yang ketiga harus terintegrasi. Kemudian ada pola strukturnya, yaitu terdiri dari 7 langkah. Yaitu yang pertama, pengantaran isu dan ruang lingkup. Yang kedua, pemetaan pemikiran utama. Yang ketiga, analisis dan evaluasi kritis. Poin yang keempat, perbandingan perspektif. Kelima, identifikasi gap. Keenam, sintesis konseptual, dan yang terakhir adalah implikasi bagi penelitian.
Nah, sekarang kita masuk pada poin yang berikut, yaitu poin I yang membahas tentang indikator kualitas. Sebuah kajian literatur kritis dinilai berkualitas jika memenuhi kelima poin di bawah ini, yaitu yang pertama adalah tidak bersifat ringkasan semata, yang kedua menunjukkan analisis yang mendalam, kemudian menghubungkan berbagai sumber secara koheren, dan menghasilkan sintesis yang jelas, serta yang terakhir, mendukung argumentasi penelitian secara kuat. Kalau kelima indikator ini telah terpenuhi, maka bisa dikatakan kajian literatur kita itu sudah baik. Sedangkan untuk poin J, yaitu membahas tentang kesalahan umum yang harus dihindari. Jadi dalam penulisan kajian literatur kritis, ada beberapa kesalahan yang harus kita hindari. Ada 6, yaitu yang pertama adalah deskripsi tanpa analisis. Kemudian kutipan berlebihan tanpa interpretasi. Ada juga tidak ada hubungan antar sumber, mengabaikan sumber primer, tidak menunjukkan posisi akademik, dan yang terakhir adalah tidak menghasilkan sintesis. Hindari keenamnya, karena itu akan membuat kajian literatur kita kehilangan nilai kritisnya. Nah, kita masuk pada poin yang berikut, yaitu poin K, yang membahas tentang integrasi dengan kerangka teoretis dan argumentasi. Nah, kajian literatur kritis ini berfungsi sebagai basis analitis dalam kerangka teoritis, dan juga sebagai sumber legitimasi dalam argumentasi. Alur integratifnya yaitu seperti ini. Pertama, dari literatur. Kemudian kita melakukan analisis, lalu melakukan evaluasi, kemudian sintesis, dan setelahnya kita susun kerangka teoritis, lalu argumentasi, dan akhirnya kita sampai pada posisi teologis. Jadi, literatur tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi penuh ke dalam penelitian kita. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada penghujung pembahasan, yaitu pada poin yang terakhir, yaitu poin L, yang membahas tentang penutup tentunya, yaitu kajian literatur kritis adalah kompetensi esensial dalam studi teologi di tingkat magister. Dengan kemampuan mengevaluasi dan mensintesis sumber secara analitis, kita tidak hanya memahami tradisi teologis, tetapi juga mampu membangun dialog ilmiah, mengembangkan pemikiran kritis, serta menghasilkan kontribusi teologis yang relevan, akademis, dan transformatif. Nah, pembahasan kita tentang kajian literatur kritis dari poin A sampai yang poin L telah selesai. Demikian presentasi saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Riset dan Publikasi Jurnal Ilmiah 1. Terima kasih dan see goodbye. I just had to let you know you're